Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Yakin, NIM D2019 1116. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Hayyan Najih selaku Kaprodi dan penguji kedua ujian komprehensif. Pada jawaban pertama yang mengenai ayat yang sangat berhubungan dengan konteks dakwah, yaitu surah Fusilat ayat 33 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin, yang artinya siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Dan asbabun nuzulnya, para ulama menafsirkan bahwa ayat ini turun untuk menguji orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan amal soleh. Ayat ini menekan bahwa dakwah adalah pekerjaan yang mulia dan orang-orang yang melakukannya memiliki kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat saya tentang ayat ini memberikan motivasi yang kuat bagi umat Islam untuk berdakwah. Dakwah adalah pekerjaan yang sangat mulia dan orang-orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pentingnya keselarasan antara perkataan, perbuatan dalam berdakwah. Orang yang berdakwah harusnya menjadi teladan bagi orang lain dan seluruh umat lainnya. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa dakwah adalah bagian dari identitas seorang muslim. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu yang saya ketahui tentang dakwah dan komunikasi. Secara bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u, yang berarti panggilan atau ajakan. Secara istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran sesuai dengan ajaran Islam. Dan tujuan utama dakwah adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa elemen dakwah yaitu dai, mad'u, maddah, wasail dan manhaj. Dai yaitu orang yang menyampaikan pesan dakwah, dan mad'u orang yang menjadi sasaran dakwah. Maddah isi atau pesan yang disampaikan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan wasail sarana atau cara yang digunakan untuk menyampaikan dakwah. Dan yang terakhir manhaj, yaitu cara atau strategi yang digunakan untuk berdakwah. Dan selanjutnya komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim atau komunikator kepada penerima atau komunikan melalui media tertentu. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman bersama, mempengaruhi sikap, perilaku, dan membangun hubungan. Elemen yang mempengaruhi untuk terjadinya komunikasi adalah komunikator, komunikan, media, pesan, dan umpan balik. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Pesan, informasi, atau gagasan yang disampaikan. Media, sarana, atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu. Dan yang terakhir itu umpan balik, yaitu respon dan tanggapan dari komunikan. Dan menjawab pertanyaan ketiga, pengalaman yang saya dapatkan ketika kuliah di program studi komunikasi penyiaran Islam, saya mendapatkan tentang materi komunikasi, jurnalistik, media, sosial media, berita, wawancara, dan beberapa materi yang telah disampaikan pada matku sebelumnya. Saya ingin mempelajari tentang media sosial, bagaimana cara menyampaikan berita, bagaimana cara menyampaikan pesan yang baik dan benar kepada halayak umum. Tentunya hal itu sangat bagus untuk saya. Profesi yang saya inginkan ketika masuk program studi komunikasi penyiaran Islam ini, saya ingin belajar media sosial, ingin terlibat dalam kru media sosial, kru berita, kru televisi. Itu yang saya inginkan ketika masuk program studi komunikasi penyiaran Islam.
Cita-cita saya setelah lulus dari program studi komunikasi penyiaran Islam ini, saya ingin masuk dalam dunia pertelevisian, baik dari menemukan berita, mencari berita yang up to date, cara menyampaikan berita, itu yang saya inginkan ketika lulus dari program studi komunikasi penyiaran Islam. Jadi intinya saya ingin masuk dalam dunia pertelevisian. Menghadapi tantangan dakwah di era digital saat ini mengalami perubahan lanskap media. Dalam media sosial, platform digital, dan internet telah mengubah cara orang berkomunikasi untuk memperoleh informasi. Program studi komunikasi penyiaran Islam membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk berdakwah melalui media yang ada saat ini. Yang kedua, menurut saya dakwah digital menjadi suatu keniscayaan sehingga lulusan KPI sangat diperlukan untuk mengisi ruang-ruang digital dengan konten positif. Dan yang saya ketahui, membangun komunikasi Islam yang efektif, pemahaman komunikasi yang mendalam. Program komunikasi penyiaran Islam memberikan pemahaman tentang teori dan praktik komunikasi, sehingga lulusan mampu menyampaikan pesan dakwah secara efektif dan tepat sasaran. Dan penggunaan media yang tepat, lulusan KPI memiliki keterampilan dalam menggunakan berbagai media, mulai dari media tradisional hingga media digital yang ada saat ini untuk menyampaikan pesan dakwah. Dan sepengetahuan saya, memanfaatkan teknologi digital untuk berdakwah itu sangat bagus. Pengembangan konten digital, Prodi KPI mengajarkan keterampilan produksi konten digital seperti video, podcast, dan animasi yang dapat digunakan untuk berdakwah. Lulusan program studi ini dapat mengoptimalkan penggunaan platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok untuk menyebarkan pesan dakwah. Sekian jawaban pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.